selamat datang di channel Motomobi Hyundai Santa Fe. Kenapa ini Hyundai sepertinya gemar sekali untuk memberi nama-nama SUV-nya pakai nama tempat di Amerika, seperti Palisade, Tucson, Santa Fe. Tapi apalah arti sebuah nama? Sebenarnya namanya ini bagus-bagus juga. Kali ini kami akan membahas tentang Santa Fe, suatu nama yang diambil dari suatu tempat di New Mexico, Amerika Serikat, yang posisi kastanya apabila di Indonesia di antara Palisade dan Tucson. Sedikit sejarah mengenai Santa Fe. Generasi pertama Hyundai Santa Fe ini dengan kode bodi SM muncul di dunia pada tahun 2000 dan masuk ke Indonesia tahun 2001. Bentuknya ya Anda bisa lihat di layar Anda, tidak menggairahkan untuk dibeli, bulat dan besar. Ada anehnya. Walaupun bentuknya seperti itu, ternyata di Amerika laku keras. Santa Fe generasi pertama ini menjadi tonggak sejarah besarnya Hyundai di Amerika. Selanjutnya generasi kedua Santa Fe dengan kode CM yang muncul tahun 2005 di negara asalnya. Sempat masuk ke Indonesia, namun ya melihat bentuknya masih belum bisa menarik minat masyarakat orang Indonesia, menjadikan Santa Fe terlangka yang pernah terlihat di Indonesia. Kemudian tahun 2012 lahirlah Santa Fe generasi ketiga dengan bentuk yang jauh dari generasi sebelumnya. Yang ini kami bilang lumayan keren, kesan bulat dan besarnya sudah hilang, menjadi garis tegas dan dinamis. Untuk Santa Fe yang ini membuat Indonesia semakin melirik Santa Fe sebagai SUV yang punya karakter sporty dan kencang. Yes, dieselnya Santa Fe generasi ketiga ini terkenal kencang. Kemudian lanjut generasi keempatnya muncul tahun 2018 dan masuk Indonesia di tahun yang sama di Gias 2018 launchingnya. Untuk generasi keempat ini bentuknya semakin tegas dan aerodinamis. Namun sayang harganya pada saat itu terlalu melambung tinggi dibandingkan dengan lawan-lawannya, membuat tidak terlalu laku di Indonesia. Padahal tahun 2022 akhirnya dirakit di Indonesia, tapi tetap tidak membuat laku Santa Fe di generasi yang ini. Kemudian generasi terakhir Santa Fe yang akan kami review pada video ini menjadi berbeda lagi. Dari bentuknya bulat besar menjadi SUV sekali, kotak-kotak dan berotot, seakan berusaha menjadi yang berbeda dari semua generasi sebelumnya, menjadi yang paling berbeda juga dari lawan-lawannya. Apalagi dengan bentuk belakangnya, seperti perlu pembiasaan saja mata ini. Ya jelek. Oke, sekarang kami review saja karena sudah penasaran dengan Santa Fe yang ini. Yap, generasi terakhir, generasi kelima Hyundai Santa Fe. Bentuknya menjadi berbeda dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Ini bentuknya mengotak. Desainnya kalau dari awal sampai generasi sebelum ini itu masih ada nyambungnya gitu, begitu ke sini. Kayak harusnya ini bukan dikasih nama Santa Fe tapi dikasih nama yang lain, tipe model Hyundai yang lain. Karena ini berubah jadi kotak-kotak, jadi kayak mirip ada Defender-Defendernya. Ya gini ciri khasnya sih. Kia juga begini sih. Tapi beda, jadi keren. Kecuali bagian belakang. Belakangnya itu, ya ini subjektif ya, penilaian masing-masing ya. Kalau menurut kami, jelek. Ya, mungkin menurut Anda bagus ya. Juga bilang yang mirip L300 karoseri apa gitu, Star Wagon atau apa gitu. Cuma ya mungkin yang ngedesain belakangnya nggak kenal sama yang desain depan dan samping. Jadi ya beda sendiri gitu. Dan kayaknya kalau dipakein ban serep jadi keren. Cocok gitu dengan bentuknya. Anyway, ya udahlah, kita terima aja desainnya seperti ini. Mungkin nanti suatu saat pelan-pelan dilihat-lihat, lama-lama jadi enak dilihat. Kalau kami sudah beberapa hari ini megang mobil ini, masih nggak enak juga dilihatnya. Anyway, itu subjektif ya, kalau menurut kami itu. Yuk ke depan lagi. Nah, Hyundai Santa Fe ini ada dua trim ya. Ada yang namanya Prime, ada yang kaligrafi. Nah, kaligrafi itu yang mahal, yaitu yang ini. Dan ada dua pilihan mesin, 2500 cc bensin dan 1600 cc turbo dengan hybrid. Tentu ini adalah yang turbo hybrid, pilihan yang paling mahal. Kita lihat mesinnya. Ada pernya. 180 horsepower dengan 265 Nm torsinya. Tapi tentu ini ada orange, hybridnya, motor listriknya itu 60 horsepower dengan torsi maksimal 264 Nm. Wah, tuh gabungan
torsi yang besar-besar menghasilkan tenaga yang kenceng. Ya, menyalurkan tenaganya ke gearbox 6 speed, kemudian menyalurkan tenaganya ke roda depan. Mobil ini walaupun bentuknya seperti SUV ladder frame yang keker yang bisa off-road, tapi tetap aja ini adalah seekor SUV biasa yang dulu biasanya disebut hanya crossover dengan front wheel drive, bukan all wheel drive. Dan artikulasinya, ya ini bukan mobil off-road. Basically ini adalah dalam kota. Mungkin segmen market ini ditujukan ke yang biasa beli Fortuner Pajero, ya pengen beralih ke sini karena ada gagah-gagahnya. Tapi cocok juga sih. Kalau kami sih daripada naik Fortuner atau Pajero Sport yang 4x2, mendingan naik ini. Udah jauh lebih enak, jauh lebih enak. Dan ukurannya panjang juga, 4830 mm, wheelbase-nya 2815 mm. Ukurannya cukup besar, ini lebih panjang dibandingkan dengan generasi sebelumnya juga. Kalau yang elektrik Hyundai itu ada pixel. Kalau ini nggak terlalu pixel, tapi jaring ini atasnya sebagian besar grillnya itu ketutup, dan ini bisa buka tutup otomatis tergantung kebutuhan AC dan aerodinamis. Dan ini bolong, bagus depannya, bagus, kap mesinnya rata, ini bagus, logo Hyundai-nya warna hitam bagus. Ini kalau yang pilihan warna hitamnya, bayangin hitam ketemu hitam, logo Hyundai-nya hilang. Ini ada hitam-hitam, ini tulisan Santa Fe, kamera 360 semua, roof rail beneran. Terus ini ada lubang untuk pegangan, sebenarnya nggak bisa dibuka karena posisinya terkunci. Ambil kuncinya dulu, kuncinya model telur seperti ini, bisa dinyalain dari jauh dan buka bagasi. Mana cara buka anak kuncinya ya? Ya pokoknya ini dibuka kuncinya, terus nanti bisa masukin tangan ke situ buat naik ke atas, ngurusin barang-barang di roof box di atas itu. Nah di belakang ya desain yang tadi kami bilang, simple, tulisan Santa Fe gede di belakang, tulisan hybrid karena ini adalah yang hybrid. Logonya juga hitam, knalpotnya ngumpet, kami suka knalpot ngumpet daripada knalpot palsu. Kita buka bagasinya. Suaranya bersuara, cuma nggak nge gitu, nggak. Bagasinya kalau posisi dilipat ini, row ketiga lega. Kalau kita lipat lagi, row keduanya bisa kita lipat dari sini, tinggal pencet. Headrestnya dong belum diturunin. Nabrak nggak ya? Nabrak nggak ya? Ih, tipis banget, hampir nabrak. Coba yang kanan. Yang terjadi kalau headrestnya itu nabrak ya. Ya. Tuh, berhenti dia. Yes, jadi rata lantai semua. Kita bisa bawa barang yang banyak sekali. Di bawah sini juga masih ada tempat buat naro-naro, tapi ini dipakai untuk naruh dongkrak. Apakah ada ban serepnya? Kalau ada dongkrak kan harusnya ada ban serep. Ini dia ban serepnya, ada di bawah. Ban serepnya tuh walaupun di bawah tapi space saver kayaknya. Dan ini bisa kita simpan di bawah sini harusnya. Enggak dong, sebenarnya bisa loh. Nih ya, kalau kita lihat di pinggir-pinggir ini ada celokan ini nih. Jadi antara mau bawa ini atau ban serep, mungkin ya. Atau bawa ini apa sih? Ada komponen apa di dalam sini? Tidak ada buat naruh-naruh lah di sebelah kiri sana. Terus mau nyimpen aja susah sih. Udah simpan dalamnya dulu. Nah sekarang kita naikin row ketiga karena ini adalah mobil 3 row, jadi kita harus tes duduk di row ketiga. Ada cerek-cerekan bisa nempel. Apa cerek-cerekan? Velcro. Ini ada beberapa posisi ya. Gini bisa, gini bisa. Paling tidur. Masih ada space. Kalau pengen ada space lebih tentu ditegakin ininya. Lumayan masih bisa naruh koper kabin. 2 mungkin ya. Row keduanya itu captain seat ya. Dan karena captain seat tentu kita bisa masuk akses ke belakang itu lewat tengah. Cuma banyak juga orang nggak mau lewat tengah atau mungkin pakai rok. Cara masuk ke belakang tanpa harus mengganggu, tanpa harus lewat tengah, tinggal pencet ini, ada tombolnya. Nah itu deh. Karena dia udah paling maju. Ya enggak dong, masa paling maju bener? Nggak mungkin. Jangan dipakai masuk lewat sini,
pakai yang tengah ya. Percuma captain seat kalau ke belakangnya tetap lewat pinggir-pinggir lagi. Oke. Row ketiga. Ini duduknya udah paling nyender, dan row kedua ini paling maju. Jarak dengkul dengan jok depan masih sangat oke, tapi walaupun kita duduknya agak jongkok ya, dan hanya bisa berdua bukan bertiga, tapi ini masih oke. Ya, dan ada AC sendiri walaupun kita yang belakang sini adalah kasta terendah dalam keluarga. Dan ada putaran blowernya sendiri di sini. Terus kalau handphone kita baterainya habis, di belakang sini bisa ngecharge USB-C pula. Kanan kiri ada itu seatbelt 3 titik lengkap, dan di belakang tuh ada sunroof, moonroof lagi. Jadi ada 2 di depan dan di tengah sini. Tengah ini karena besar dia sampai belakang. Terangnya itu sampai belakang. Jadi yang di row ketiga itu masih lumayan dimuliakan. Nah ini di belakang sebelah kiri di set sama seperti di kanan. Di kanan ini posisi nyetir kami. Jadi jarak dengkul dengan jok depan itu agak dekat, cuma masih oke. Dan kaki masih bisa masuk di bawah. Tuh. Nah, karena kita udah buka itu, kita bisa mundurin secara mekanikal. Tuh. Jadi selega ini. Ya. Memang tidak selega Palisade tentu, karena ini kelasnya di bawah Palisade, tapi armrestnya juga. Terus ada pemanas jok, nggak penting sama sekali pemanas jok. Tuh, jangan nyalain. Nah, terus dia bisa dijungkitkan gitu. Tuh, dia bisa di naik turun di bagian depannya doang, senderan. Terus ini ada relax mode-nya. Nah, tuh dia. Tuh. Segini aja deh, segini. Ya. Nah, ini karena bagian depan itu naik sekali. Ini enak sekali duduk begini ya kan. Ini kalau di gini, kalau depan naik belakang turun gini enak, sempurna gitu loh, tanpa harus pakai leg rest. Ini udah enak banget. Ayo kita jalan Surabaya, enak sekali. Jadi ini mobil juga cocok untuk bos-bos, pakai driver, jenderal-jenderal, kolonel-kolonel, mayor-mayor, itu masih bisa ya. Dan masih ada gagahnya juga. Fortuner Pajero Sport bisa lewat sama ini. Door trimnya tuh empuk-empuk, ada tirainya ya. Terus ada 2 buah cup holder di tengah, 2 loh. Ada kantong pintu tapi cuma buat botol doang. Terus ini ada cantolan gantungan baju. Baju. Tas. Terus ini ada kantong lagi. Nah, ini ada laci di bawah. Bisa naruh barang-barang untuk orang belakang. Dan ini konsol tengah juga bisa untuk orang belakang dengan dibuka ini. Jadi bukanya buka depan belakang gitu konsol tengahnya. Depan bisa, belakang bisa. Kalau baterai kita habis ngecharge, ada USB-C lagi di jok. Ini khasnya Hyundai Kia ini, kami suka. Sekarang saatnya kita duduk depan, tapi belakangnya oke. Ini untuk size mobil SUV segini, belakangnya ini enak. Terus ini ada tulisan Bose. Audionya tuh Bose, ada 12 speaker. Untuk yang kaligrafi ya. Yang Prime dapat 6 speaker biasa. Kita ke depan. Ada lubang AC lagi sini. Di pilar pilar B. Tapi kontrol AC-nya dari depan. Ini sunroof, blindnya, buka tutupnya dari depan juga. Ini sayang mobil dia udah dibuka tadi, jadi ke posisi nyetir kita langsung. Harusnya ini dia ada semacam comfort access gitu. Kalau keluar mau joknya mundur sendiri, terus kita masuk, habis duduk joknya maju sendiri buat antisipasi orang gendut keluar masuk susah kali ya. Dashboardnya bagus, ya kan? Nggak salah, dari dulu Hyundai itu bikin dashboard. Interior tuh bener-bener nggak salah. Di Ioniq 5 minimalis enak. Ini nggak minimalis tapi futuristik sekali kelihatannya, dan semuanya empuk-empuk. Layarnya curve gitu, jadi satu instrumen cluster, nggak jadi satu sih, ada pemisahnya. Instrumen cluster sama layar tengahnya. Bagus interiornya, kami suka, selalu suka. Terus kalau misalnya Anda driver gitu, bos Anda di belakang, majuin itu jok kiri depan, tinggal pencet. Terus misalnya Anda driver nakal, suka nunggu di mobil, nyalain AC, ini ada relax mode-nya juga nih. Nah, itu dia. Tuh. Jadi, itu dia. Nunggu dari mobil sambil main game. Tuh.
Enak kalau jadi driver ini. Tapi lebih enak lagi kalau misalnya ini listrik, jadi nggak bikin polusi di sekitaran kalau nunggu di mobil. Nah ini di bawahnya ada nongol semacam leg rest kecilnya. Ya ngaruh sih, tapi lama-lama pegel juga ya kan. Oke, balikin lagi. Tuh, jadi kiri bisa, kanan juga bisa, ada leg rest kecilnya. Ini karena mobil baru ya, brand new, 60 km karena sudah kita pakai jalan-jalan. Kemarin tuh 5 km waktu kita unboxing. Ini masih minta Bluelink free trial is available. Emang Bluelink bayar ya, kok ada free trialnya? Nah, ini ada kiblatnya, kita bisa tahu arah kiblat. Jadi kalau mau turun sholat, kiblatnya kita tahu di mana. Telepon dan nyambung handphone kami, phone projection ada, voice memo juga bisa. Halo, ini adalah Mobi. Seats, nah ini seats. Buka dong. Nah, tuh. Pemanas belakang juga kita bisa nyalain dari layar, dari depan. Ntar, ini juga bisa ini nih. Senderannya juga bisa kita atur dari sini langsung. Lipetnya juga bisa banget kerjain orang. Tuh naik turunnya juga bisa. Relax mode-nya juga bisa tadi. Dihidupin dari driver. Jadi kalau si bosnya itu nggak ngerti, caranya gimana ini? Saya mau relax mode. Driver bisa. Nih, kalau drivernya lebih ngerti daripada bosnya. Nah, kenyataannya kebalikannya biasanya. Nah, di setting sini banyak sekali. Ini setting Hyundai itu selalu banyak sekali pilihannya. Ya, dari vehicle tuh ada. Ini jadi satu nih, drive assistance. Karena ada ADAS full, complete. Ya, ini convenience juga kita bisa atur. Banyak sekali hal. Kami nggak mau video ini terlalu panjang ya kan. Yang pasti, ini sudah bisa Apple CarPlay secara wireless. Nyambungnya gampang, tiba-tiba gitu. Suaranya juga enak audionya. Jadi no complain. Ini mobil enak. Ada value mode-nya, ada kalender, ada car wash mode. Terus tentu ada kamera 360-nya, kita bisa hidupin dari tombol ini. Ya, ini lihat dari satelit. Kalau zoom out gitu keluar dunia gitu kan, kayak Google Maps. Nah, ini yang kami suka. Mobil Korea yang ini nih, dan banyak mobil lainnya kami suka. Dibandingkan dengan mobil China kebanyakan, itu adalah tombol fisik. Kami butuh tombol-tombol fisik seperti pada mobil ini. Ya, buat tracknya geser-geser ini, volume tinggal puter-puter ini, terus segala shortcut ada home, map, search media, hazard, next previous track. Ini apa kalau itu? Oh, ini tambahan aja nih, buat memilih sesuatu aja. Favorite setup langsung dari sini. AC semuanya. Enggak sih, enggak, tombol fisik juga. Jadi ini puter-puterannya sih fisik. Ini ada tombol sync-nya juga, ini fisik. Tapi tombol-tombol di tengah adalah tombol sentuh, hanya tombol sentuh. Nah, ini kami suka nih kayak di Audi VW dulu, Audi doang nih kayaknya. Temperaturnya tuh, suhunya tuh ada di puter-puterannya. Matiin parking sensor, kamera, hill descent control ada, driving mode ada, auto hold juga di sini. Walaupun rem tangan jarinya ada di kanan. Driving mode hanya ada 3 driving mode: Eco, Sport, dan My Drive. My Drive itu seperti individual, kita bisa pilih settingan di My Drive. Setirnya bagus, lapis kulit, jahitannya model luar dalam begitu, dipegangnya juga enak, agak sedikit enak ini dipegangnya. Nah, jempol kanan untuk urusan audio, jempol kiri untuk urusan cruise control dan pengaturan pada MID. Nah, bicara soal MID, ada apa aja? Ada kompas, ada ini buat ADAS, dan ada ini trip meter dan kawan-kawan, termasuk ada temperatur mesin. Karena jarum-jarum yang di bawah sini itu adalah yang sebelah kiri itu adalah jarum bensin, yang sebelah kanan adalah jarum baterai. Jadi baterainya tuh berapa isinya tuh nongol di situ. Mana? Ya, oke. Terus ke bawah lagi ada tire pressure monitor, nih harus jalan untuk jalan. Untuk nongol. Nah, ini ada flow energinya juga. Ya, mobil hybrid. Dan kami suka Hyundai, Kia itu selalu kita jalan current tripnya tuh selalu nongol, ada current tripnya. Jadi kita nggak perlu reset setiap dalam perjalanan. Combination switch sebelah kanan untuk urusan lampu, ada autonya, ada fog lampnya. Sebelah kiri untuk urusan wiper, ada autonya juga. Shifternya nggak ada di mana-mana kecuali di steering column ini, sama seperti di Ioniq 5, dan Kona juga sama ya begini ya. P-nya dipencet, maju ke depan gini, mundur ke belakang. Dan kami suka tuh selalu
misalnya dari D gitu ke P, itu dia jalan dulu nih. Kalau di slow mo mungkin lebih kelihatan. Misalnya dari D kita pencet P, dia jalan jadi DNRP, berjalan-jalan dulu. Ini ada rem tangan jari, terus matiin traction control buat buka bagasi dan tombol kosong. Ini ada apa ya tombol kosong ini ya? Ini sini seperti biasa, kaca, spion, memory seat ada 2 bukan 3, nggak apa-apa, cukup 2 itu. Ini empuk-empuk semua, kecuali ini keras. Kepraktisan, ada apa saja. Kantong mie itu lumayan lah, nggak terlalu besar, cuma bisa buat naruh botol, ini bisa buat naruh sesuatu lagi. Ini jangan dibuka karena kotak sikring. USB-C, USB-C. Nah, USB-C yang kiri kita bisa pilih mau ngecharge doang atau buat data juga. Nah, ini UVC adalah, ini ada tulisannya, itu anti UV ya. Terus ini ada dua wireless charging. Kita coba. 1, ngecharge, tutup terus jalan. Nah, harus jalan dulu ya kan, baru nyala. Mati lagi kalau berhenti, karena buat siap-siap mau diambil kali. Nah, ini di bawahnya itu adalah suatu karet yang memegang handphonenya sekali gitu. Gak ngejepit kanan kiri atas bawah, tapi ada karet yang memegang dengan baik. Nah, ini 2 buah cup holder yang gede juga. Di bawah tuh ada tempat yang besar sekali, ada 12 volt power outlet juga di bawah. Kayak mobil listrik nih, ada bawah-bawahnya gini nih. Nah, konsol tengah itu ini ada tray lagi tambahan. Itu dalam sekali. Ini ada pembatas bisa dicopot-copot. Lacinya lumayan, yang bawah itu ada aparnya kecil. Dan ada tempat lagi di atas sini. Asik ya, ini kalau naruh handphone sini pasti ketinggalan. Spion tengah auto day night, ada tombol SOS dan tombol blue link. Ini layanannya si Hyundai. Ini buat sunroof depan, sunroof belakang, lampu-lampuan. Sekarang posisi nyetir. Posisi nyetirnya tuh enak sekali, kita bisa atur bagaimanapun juga. Bisa model turun sekali gini seperti nyetir sedan. Kalau kami memilih agak menengah gini, agak sedikit lebih tinggi. Tapi kalau Anda seorang yang tidak tinggi atau pendek, Anda bisa naikkan ya kayak Eki, bisa naikkan sampai segini nih. Dan setirnya tilt dan tentu teleskopik yang lumayan panjang. Oke, saatnya kita jalan-jalan. Seperti biasa langsung ketemu macet, iya kan? Tapi nggak ada masalah, mobil hybrid tuh macet juga tetap lebih irit daripada mobil non hybrid. Ya, konsepnya hybrid itu adalah intinya bisa menyimpan energi yang sudah kita buang. Nah, kalau mobil non hybrid ketika ngerem dari putaran roda itu berubah menjadi panas melalui kampas rem, disk dan kampas rem. Kalau hybrid ya ada rem itu juga, cuma dia mengutamakan regeneratifnya juga. Nah, ada regen brakingnya juga untuk mengisi lagi energi ke baterai, dikembaliin lagi yang udah dikeluarin tadi, dan dikeluarkan dari energi baterai itu ketika kita akselerasi pol atau ketika lagi gini berhenti ini kondisi baterai kita setengah kurang, oke. Tapi ini mainnya jumlah baterainya itu sekitaran sini-sini aja, tengah-tengah aja. Dia akan kasih reserve banyak di sana dan tentu ngasih reserve banyak di kiri, di low dan di high-nya. Itu konsepnya. Nah, regen braking itu sebenarnya konsepnya sama seperti yang ada pada mobil listrik. Mobil listrik regen brakingnya bisa diatur. Ini juga bisa, surprisingly. Oke. Ada level 0, level 1, level 2, level 3. Sama seperti mobil listrik. Dan specifically yang bisa diatur seperti ini, ada 4 level ini adalah mobil listrik di Hyundai dan Kia. Tuh. Namun beda cerita kalau misalnya kita oper ke sport mode. Ketika di sport mode, pedal shift ini berubah fungsinya menjadi gear shifter. Tuh, gear 1, 2. Jadi shifter, regen brakingnya bisa diatur begini loh. Itu harusnya semua hybrid itu seperti ini nih. Jadi nyetirnya juga agak ke mobil listrik kan. Memang nggak ada, coba kita nggak ada one pedal driving ya kalau di EV9 atau Ioniq 5 itu dikirin habis itu dia akan pindah ke
one pedal driving. Ini nggak ada one pedal driving. Dan naik mobil ini semua orang itu masih memandang, masih ngeliatin. Bentar, ini pemandangan langka nih. BMW i3 S. Pemandangan langka nih. Coba tawar ya? Nggak gitu dong. Lucu loh itu mobil sebenarnya. Dulu waktu di review kamu bilang kayak telur transformer. Oke, tanjakan gantian. Tentu ya nggak ada masalah, torsinya gede banget, mesin bensinnya gede, motor listriknya gede torsinya. Terus nurunin gigi dia. Nah, di jalan sempit gini, apakah sebelah kiri ada got? Kita nggak bisa ngeliat. Jadi ini, nyaman sekali. Ya, fitur-fitur safety-nya walaupun lengkap tapi menyebalkan ya. Kayak anti nabraknya memang nggak separah BMW, Mercy, dan lain-lain yang lebih sensitif, tapi kadang kejadian juga mobil yang ngerem mendadak gara-gara dipotong motor. Dan di Indonesia, khususnya di Jakarta, itu bisa lebih berbahaya dibandingkan dengan, ya resikonya malah lebih tinggi, lebih baik dimatikan. Tapi ya ribet matiin ya, nggak usah dimatiin ya. Bicara soal sempit-sempitan, mobil ini kan rasa kelihatannya tuh gede, tapi sebenarnya nggak gede-gede amat. Gede, cuma nggak gede intimidating gitu. Masih oke, Palisade lebih gede. Duduk di mobil ini tuh rasanya gagah sekali. Kenapa? Posisinya tentu tinggi ya. Dan kita bisa ngeliat rata tuh kap mesin semua di depan. Joknya bisa tinggiin banget kan, jadi lebih commanding lagi. Nah itu ada rasa gagahnya aja naik mobil ini. Walaupun sebenarnya mobil front wheel drive dan tidak untuk off-road ya kan. Oke, mengenai kekedapan. Sebenarnya cukup kedap, tapi tidak kedap sekali. Normal-normal aja untuk harga segini kekedapannya. Dan visibility juga oke. Ke belakang juga enak, jendelanya gede-gede. Karena ini konsep mobilnya tuh seperti konsep SUV gitu, jendelanya tinggi-tinggi. Nggak konsep sporting, jendela kecil-kecil zaman sekarang gitu loh. Nah, kemudian masalah feel ya. Feel pedal gasnya, nah ini unik nih. Pedal gasnya ini tidak seperti mobil internal combustion, itu jadi lebih mirip seperti mobil listrik. Jadi lebih ada instannya gitu. Karena motor listriknya tuh ya torsinya dari nol, langsung ngisi. Jadi ada feel rasa mobil listriknya sedikit untuk urusan pedal gasnya. Walaupun nih kalau lagi gigi yang tinggi begini di kecepatan yang lambat agak ada lemotnya, tapi mendekati mobil listrik rasa feel pedal gasnya. Nah, pedal remnya mobil hybrid itu sama seperti mobil listrik juga, diinjak dikit dia regen dulu yang bermain, kemudian baru pindah ke rem disc. Ini juga sama kan, hybrid juga begitu seperti mobil listrik. Tapi ini feel-nya masih oke. Banyak mobil hybrid yang feel remnya tuh fail ya menurut kami ya. Tapi kalau yang ini oke. Masih bisa ngerem halus, masih bisa ngerem kasar. Dan ini nih, suspensi. Suspensi mobil ini agak ada kerasnya. Jadi gelombang halusnya itu nggak keras-keras amat. Ada sedikit kakunya, tapi masih oke. Makanya jalan beton gini masih nggak terlalu mental-mental. Tapi overall suspension gelombang besarnya itu agak keras. Bukan keras-keras seperti keras-keras leather frame ya. Ini memang di setup keras. Mungkin karena ini bodinya tinggi ya, mereka mau bikin tuh seperti lebih stabil aja. Ini kalau misalnya mobil leather frame digituin, itu ngogrek-ngogrek sekali. Kalau ini enggak. Ini seperti mobil monocoque yang titik beratnya lebih rendah. Nah, bicara soal zigzag setir, rasa setirnya oke, rasa setir mahal, enak. Dulu tuh Kia Hyundai itu rasa setirnya nggak suka kami. Pada saat mereka zamannya pakai power steering hidrolik, feel-nya agak aneh. Tapi yang elektrik ini enak. Ini rasa setirnya udah Hyundai Kia kekinian lah. Tapi asik ya, begitu dilepas gas mesinnya mati karena emang nggak butuh mesin. Kalau mobil internal combustion biasa kan dilepas gas mesinnya masih nyala, masih tetap berputar, masih tetap bakar fossil fuel yang berharga ini. Kalau ini lepas gas mati. Di tol kita aktifkan adaptive cruise control. Ini distance-nya
Lama juga nggak minta megang setir. Udah. Hanya dipegang. Coba lagi. Tanpa goyangin loh. Biasanya harus goyangin setir. Oke. Disentuh aja bisa. Keren. Disentuh aja cukup. Gitu dong. Karena konsep harus goyangin setir itu kami nggak ngerti itu sampai sekarang. Orang lagi lurus diem megang setirnya disuruh goyangin kadang-kadang heran. Tapi sekarang nih Hyundai Kia zaman sekarang nih itu keren. Interior kita nyaman di dalam dan rasanya praktis di mana-mana, ngeraihnya mau ngapa-ngapainnya itu gampang, menunya mudah. Kayak didesain dari masukan kita gitu loh. Posisi nyetir enak, wireless charging banyak, colokan USB-C banyak, tombol-tombol fisik. Itu mereka mendengarkan kita. Nggak kayak mobil-mobil yang dari situ. Apakah ini mobil kehematannya seperti hybridnya Toyota? Jawabannya tidak, masih hematan hybridnya Toyota. Tapi ingat, ini jauh lebih bertenaga daripada hybridnya Toyota. Karena mesin internal combustion-nya itu pakai turbo. Jadi wajar lebih boros sedikit. Oke, sekarang saatnya kita tes 0-100, pindah ke sport mode. AC matiin aja deh. Kita nggak nahan pedal gas dan rem agar lebih natural. 1, 2, 3. Mesin hidupnya agak telat dikit. Cepet. 7,92 detik. Kencang, tapi tadinya kan pikir lebih cepat, 7 kecil gitu. Jadi hidupnya agak telat di awal pas start. Terus akselerasinya juga agak cenderung flat lah, nggak menggebu-gebu gitu. Dan kami lupa sesuatu. Ini mobil baru, maaf, Rengenet. Udah ditarik-tarik. Sekali doang kok. Jadi apabila Anda ingin nyewa mobil ini bisa langsung kontak ke Rengenet ya. Kami dipinjemin mobil ini oleh Rengenet dari baru brand new keluar dari showroom. Diantar dari showroom langsung ke markas Motomobi. Luar biasa sama Rengenet. Ya, kalau pengen nyobain mobil-mobil baru keluar, Rengenet pasti beli. Luar biasa. Ya, overall nyetirnya, kami suka nyetirnya. Ya, interiornya tuh kami suka sekali. Nyetirnya kami suka walaupun suspensinya agak cenderung keras, tapi ini masih oke. Masih sangat dapat ditolerir. Dan kami suka duduk row keduanya. Kami suka bentuknya. Yang kami nggak suka adalah bentuk tidak sesuai dengan fungsi. Ya, mobil dengan bentuk seperti ini biasanya fungsinya adalah fungsi off-road ya kan. Ini jauh dari off-road. Nggak apa-apa. Ini bisa memenuhi kebutuhan para Fortuner dan Pajero Sport yang mungkin sudah capek sama diesel, udah capek sama baunya. Tapi kalau sukses ya menggeser atau masuk ke segmen itu, bisa-bisa akan banyak Hyundai Santa Fe yang pakai totot. Jangan sampai. Apalagi ada warna hitam Dove itu loh. Hitam solid, hitam doang ya, bukan Dove ya. Overall mengenai Hyundai Santa Fe, apabila Anda butuh SUV tidak menghiraukan bentuk belakangnya, atau Anda malah suka sekali dengan bentuk belakangnya yang anti mainstream, mungkin Santa Fe ini menjadi pilihan yang tepat. SUV yang fiturnya lengkap namun tidak sebesar Palisade dan tidak berada di kelasan Honda CR-V sepertinya. Hyundai Santa Fe punya kelasan tersendiri. Tapi kami agak menyayangkan bentuk bodi yang gagah, sangar, menjadi mobil SUV yang front wheel drive. Sayang sekali. Kemudian mengenai harganya. Pada saat video ini dibuat, punya harga mulai dari 699 juta on the road Jakarta. Bagaimana menurut Anda tentang Hyundai Santa Fe ini? Silahkan komentar di bawah. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Mobi, dan Mas Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua, termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.